Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua dan kalian selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Mari kita mulai. Hari ini kita akan mempelajari tema 5, wirausaha, subtema 3, ayo, belajar berwirausaha, pembelajaran pertama. Yang pertama kita akan mempelajari muatan IPS tentang posisi dan peran Indonesia di bidang ketenagakerjaan dalam lingkup ASEAN. Kerjasama di bidang ekonomi menjadi salah satu program utama yang dibahas dalam pertemuan antar negara ASEAN. Negara-negara ASEAN telah menyepakati terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Dibentuknya MEA diharapkan dapat menjaga stabilitas perekonomian di wilayah ASEAN. Pembentukan MEA memungkinkan arus dagang barang dan jasa antar negara ASEAN semakin terbuka. MEA juga berpengaruh pada arus barang dan jasa di Indonesia. Para pelaku usaha di Indonesia mempunyai peluang lebih terbuka untuk memasarkan produknya dalam lingkup ASEAN. MEA dapat mendorong terciptanya tenaga kerja bangsa Indonesia yang semakin berkualitas agar mampu berperan bersama dalam kegiatan ekonomi antar negara ASEAN. Selanjutnya kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia tentang mengidentifikasi jenis teks formulir. Formulir digunakan dalam kegiatan operasional suatu organisasi atau perusahaan. Formulir adalah lembaran kartu atau kertas yang dicetak dengan ukuran tertentu yang di dalamnya terdapat data berupa informasi. Salah satu contoh formulir adalah formulir pengiriman barang dan formulir pengiriman uang. Formulir pengiriman barang terdapat pada perusahaan ekspedisi, sedangkan formulir pengiriman uang terdapat pada bank atau perusahaan pengiriman uang. Formulir pengiriman barang atau uang diperlukan ketika seseorang akan mengirim barang atau uang tersebut ke suatu tujuan tertentu. Isi formulir pengiriman barang atau uang harus bersifat tetap atau tidak berubah-ubah. Ini merupakan contoh formulir pengiriman dan penjelasannya. Yang pertama, ini adalah form isian tanda pengenal atau data pengirim. Lalu, ini merupakan data dari penerima. Lalu, ini ada daftar isi pengiriman termasuk jumlahnya, juga asal barang dari negara mana. Dan ini merupakan lembar checklist contoh barang dagangan, dokumen, atau dalam bentuk hadiah. Dan ini kategori paket, misalkan reguler, kemudian yang cepat, atau dan lain sebagainya. Sedangkan ini lembaran checklist untuk permintaan pengiriman bila tidak terantar. Selanjutnya ada nilai asuransi yang harus dibayarkan, ada jumlah tebusannya, dan ini ada nomor tarif bea cukai atau berat bersih dan juga nilainya. Sedangkan ini adalah nilai asuransi, kemudian ada bea kirim, dan juga ada kantor asal dan tanggal pengeposan atau saat kamu ingin mengirim barang, dan terakhir ada tanda tangan pengirim barang tersebut. Selanjutnya yaitu muatan IPA tentang medan magnet. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Di dalam daerah inilah magnet memiliki kekuatan untuk menarik benda. Medan magnet tidak terlihat, namun kita dapat melihatnya dengan menggunakan suatu cara, yaitu menggunakan serbuk besi. Serbuk besi yang berada di sekitar magnet akan membentuk garis gaya magnet. Dan ini merupakan contoh dari gaya medan magnet. Ada serbuk besinya dan itu membentuk suatu pola.
Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila tayangan ini kalian rasa bermanfaat, silakan bagikan kepada orang lain, karena berbagi ilmu adalah pahala. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.